kita yakin bahwa pertemuan pagi ini tentu akan memberikan kontribusi positif ya untuk kita semua, dan saya sangat yakin itu. Kami semuanya dari panitia juga mempersiapkan acara ini dengan sangat detail, dan kami percaya apa yang akan disampaikan atau dipaparkan oleh semua narasumber akan menjadi berkat yang besar bagi setiap kita. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Syoman bahwa akan ada 4 pemapar pada pagi ini, dan kita akan langsung saja masuk kepada paparan yang pertama, nanti disampaikan oleh Pak Takim. Selama 20 menit ke depan ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Takim dengan judul Bersinergi Membangun Generasi Tangguh dan Berkualitas melalui kolaborasi antara pengurus, pemimpin, dan sekolah Kristen. Tanpa memperpanjang waktu, saya mempersilahkan kepada Pak Takim Andriono untuk segera memaparkan paparannya. Terima kasih. Silakan Pak Takim. Terima kasih Pak Sinung. Shalom, selamat pagi, jelang siang pada semua teman-teman yang sudah hadir bersama-sama dalam dialog pada pagi ini, Sabtu 21 Oktober 2023. Memang seminggu lagi ya, tepatnya 28 Oktober kita akan bersama-sama memperingati Hari Sumpah Pemuda. Dan dengan semangat itulah kita juga akan berdialog bagaimana mempersiapkan generasi yang tangguh dan berkualitas menyambut Indonesia Emas 2045. Nah, saya izin share screen. Ini adalah tema kita yang akan kita sama-sama bahas, bersinergi membangun generasi tangguh dan berkualitas melalui kolaborasi antara pengurus, pemimpin, dan pendidik di sekolah-sekolah Kristen. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan, Tuhan memang tidak pernah mendesain kita untuk bekerja sendiri. Kita selalu dirancang Tuhan untuk bekerja bersama. Itu yang luar biasa. Misteri Tuhan, tapi sekaligus itulah kekuatan kita. Justru melalui relasi, melalui bekerja bersama secara sinergis, kita bisa melakukan sesuatu. Panggilan dan misi kita bersama, alasan kita mengapa kita menyelenggarakan pendidikan Kristen, mengapa kita menjadi pendidik Kristen, terjun sebagai pengurus sebuah badan penyelenggara pendidikan Kristen, entah itu yayasan, perkumpulan. Kalau kita jadi pemimpin, baik itu lembaga PAUD sampai menjadi kepala sekolah jenjang SD, SMP, SMA, SMK, semuanya ada sebuah misi besar. Kita dipanggil untuk menghasilkan generasi yang tangguh dan berkualitas. Mengapa? Karena tantangan masa depan, tantangan yang tidak mudah, tantangan yang berat, pelik, kompleks. Dalam dialog yang lalu kita sudah tahu itu, ada banyak ketidakpastian, ya, VUCA itu. Nah, generasi yang tangguh dan berkualitas itu artinya generasi yang mampu mempertahankan tujuan inti hidupnya. Nah, ini yang tidak mudah. Tidak hanya tujuan inti hidupnya, tapi juga integritasnya. Ketika tidak dilihat orang lain, dia tetap satu kata, satu perbuatan, gitu ya. Di tengah situasi yang berubah secara luar biasa dramatis ini, generasi yang mampu tidak hanya mengatasi tantangan, hambatan, bahkan ketika mengalami kemunduran sekalipun, tapi selalu mampu untuk bangkit dan melangkah maju. Nah, rahasianya ada antara lain bisa dilihat di Kolose 1 ayat 10 bagian kedua dan ayat 11. Saya cuplikan di sini.
Rasul Paulus ketika itu mendoakan tanpa henti jemaat Kolose, gitu ya. Nah, di Kolose ini dikatakan begini, bagaimana anak-anak kita itu dipanggil untuk bisa berbuah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, kalau diperhatikan di sini, ini ada pekerjaan baik, artinya pasti harus berkualitas ya. Tetapi juga bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Artinya ada buah keintiman dalam relasinya secara pribadi dengan Tuhan. Dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Ini yang luar biasa. Jadi ketangguhan generasi termasuk kita ya, itu bukan semata-mata karena kekuatannya sendiri, tetapi justru dia sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, dan bukan masalahnya bekerja untuk Tuhan, tapi mengizinkan Tuhan bekerja dalam diri kita. Kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Memang Tuhan sudah mengatakan hidup ini penuh tantangan, begitu ya. Itulah kenyataannya dan itu panggilan kita, itu misi kita, alasan kita mengapa kita menyelenggarakan pendidikan Kristen, supaya kita bisa menyiapkan generasi yang seperti ini. Mengapa? Nah, karena dengan demikian nama Tuhan ditinggikan. Orang bisa melihat luar biasa. Mereka sebetulnya orang biasa saja, tapi melalui relasi, melalui iman, melalui apa yang dia lakukan, dia bisa memperlihatkan betapa luar biasa Tuhan memperlengkapi, Tuhan bekerja melalui diri generasi. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah buku yang sangat menarik judulnya Start with Why, ditulis oleh Simon Sinek, mengatakan begini, mulailah selalu itu dengan yang di tengah ini, why-nya ya. Ini disebut dengan golden circles, lingkaran-lingkaran emas. Why itu selalu mau menjawab mengapa perlu ya, mengapa kita lakukan ini, mengapa perlu membangun generasi tangguh dan berkualitas. Kita perlu punya alasan, karena kalau tidak tantangannya besar, membuat kita dengan mudah menyerah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Efesus 4 ayat 12 mengingatkan kita, Tuhan itu mempersiapkan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus, yaitu generasi muda yang dipercayakan kepada kita. Menurut saya inilah orang-orang yang dikhususkan Tuhan. Ya, saya tidak berasal dari keluarga Kristen awalnya, tapi saya tahu Tuhan memanggil, mengkhususkan saya. Di awal saya tidak menyadari hal itu. Nah, kita sebagai pendidik, sebagai pemimpin, sebagai pengurus yayasan, kita perlu menyadari anak-anak yang dipercayakan Tuhan belajar di tempat kita, itu sedang Tuhan minta kita perlengkapi, supaya mereka siap untuk melakukan pekerjaan pelayanan bagi sesama, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini sebuah tugas yang tidak main-main. Ya, Tuhan bisa pakai siapa saja, tapi bersyukur kita dipakainya. Dan kemudian nanti kita akan belajar tentang how, bagaimana membangunnya, dan apa yang perlu kita kerjakan. Nah, berbicara tentang how itu bagaimana membangunnya. Ya, kalau tadi mengapa membangun, sekarang bagaimana membangunnya. Menurut saya yang terbaik
ya, kami juga banyak berdiskusi dengan teman-teman. Tampaknya seperti tadi saya katakan, Tuhan tidak pernah meminta kita kerja sendirian. Ya. Dalam keluarga, orang tua, suami istri bekerja bersama gitu ya. Nah, di sekolah secara internal kita perlu melakukan ini. Pengurus yayasan, perkumpulan, pemimpin sekolah, pendidik Kristen perlu bersinergi untuk melakukan 3 hal ini. Belajar, berbuat, dan berbagi. Belajar saja tidak cukup. Kita harus menerapkannya, kita harus mencoba melakukannya. Dengan demikian, maka apa yang kita pelajari sungguh-sungguh menjadi bagian dari diri kita. Lalu bagikan. Tuhan selalu ingin kita berbagi. Dan nanti bagian yang terakhir kita belajar apa gitu ya, yang perlu kita pelajari. Nah, Bapak Ibu, mari kita perhatikan berbicara tentang how ini dari bunga yang ada di dalam sebuah vas. Bunga ini bisa saja sangat indah, sangat cantik di dalam vas yang bagus, tapi akhirnya mengapa menjadi layu setelah beberapa hari begitu ya? Kalau kita perhatikan, kenapa ya? Ya, kita tahulah sebabnya. Karena bunga itu sudah dipotong. Dia tidak lagi terhubung. Tidak ada akarnya. Nah, demikian juga dengan generasi yang sedang kita siapkan. Begitu juga dengan sekolah kita. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan gambar yang di sebelah kiri ini, sekalipun batang pohon ini ditebang, tapi kalau akarnya masih sehat, ada di tanah yang subur, nah kita tahu akar itu bisa diibaratkan pengurus begitu ya, yayasan atau perkumpulan. Masih ada harapan, apalagi batangnya juga masih sehat, meskipun dipotong misalnya. Itulah para pemimpin inti dari sekolah kita. Maka dia akan memunculkan harapan baru. Guru dan staf digambarkan sebagai dahan, cabang, karena ya langsung terkait dengan daun yang diibaratkan pengetahuan, manajemen begitu ya. Dan disitulah bergantung buah-buah yang akan dihasilkan. Mazmur 1 ayat 3 mengingatkan kita, kalau generasi itu betul-betul takut akan Tuhan, mau merenungkan firman-Nya siang dan malam, maka dikatakan seperti ini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, mari sebelum kita mempersiapkan generasi yang tangguh dan berkualitas, kita sendiri, pengurus, pemimpin, pendidik, ya tentu dengan tenaga kependidikan bersama-sama untuk terus mau belajar, merenungkan firman Tuhan, bergantung pada Dia. Bergantung pada Dia berarti tertanam kuat pada Kristus, pada tanah yang subur itu, dengan iman percaya kita. Nah, kita akan lihat buahnya. Ya. Untuk itu sekolah Kristen bisa digambarkan seperti ini. Kita tidak bisa menggunakan cara control and command, memberikan tugas, instruksi, mengontrol seperti itu, tetapi mari kita meletakkan top leader itu. Kalau kita menjadi pemimpin, barang siapa yang menjadi besar, dia harus menjadi yang terkecil, yang mau melayani gitu ya. Melayani berarti memberdayakan. Jadi pengurus itu tugas utamanya ada pada pertanyaan why. Vision, missionnya, alasan mengapa sekolah kita ada begitu ya. Kemudian tentu ada how dan what. Menyusun rencana strategisnya dan ikut terlibat tapi sampai pada batas tertentu tentu ya. Karena kalau pemimpin itu yang digambarkan sebagai batang, middle manager ini, itu menonjol pada how-nya, strateginya apa. Tapi dia harus tahu why-nya.
dan juga terlibat dalam vote gitu ya. Dan frontliners, orang-orang yang di garda terdepan, para guru, tenaga kependidikan itu melakukan vote-nya yang paling banyak, action-nya. Tapi harus tahu how dan why. Jadi dengan demikian ketiga ini punya prioritas tugas dan tanggung jawab untuk berkolaborasi secara sinergis dalam belajar, berbuat, dan berbagi. Jadi kalau kita bayangkan, kita punya segitiga seperti ini ya. Pepatah Afrika itu mengatakan untuk mendidik seorang anak dibutuhkan upaya satu desa gitu ya. Maksudnya adalah kita tidak bisa berdiri sendiri. Sekolah tadi Pak Iskandar selaku Ketua Umum MPKW Jatim mengingatkan peran gereja penting. Ya, jadi kalau mau lengkap segitiga ini seperti ini. Keluarga, yaitu orang tua, masyarakat, khususnya gereja, dan sekolah. Ini merupakan segitiga kolaborasi yang harus ada untuk mempersiapkan generasi tangguh dan berkualitas. Tetapi sekolah tidak bisa kemudian mengatakan, wah ini kan urusan keluarga, ini keluarganya gitu kan, saling menyalahkan. Mari Bapak Ibu Saudara kita mulai dari sekolah kita. Sekolah kita juga punya segitiga kecil nih ya, yaitu guru, pemimpin, dan pengurus. Jadi ada segitiga besar, itu jelas keluarga, masyarakat, dan sekolah, tapi juga di dalam sekolah ada pengurus, pemimpin, dan guru. Nanti kita akan dengar teman-teman yang sudah melakukan hal ini gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini sekarang hidup di era the knowledge society, masyarakat pengetahuan. Kalau kita lihat perkembangannya sudah bergerak dari pertanian, industri, informasi, sekarang abad 21 ini kita berada di knowledge society. Knowledge society itu intinya adalah pada yang disebut dengan ini ya. Nah, knowledge products. Apa saja knowledge products itu? Knowledge product itu artinya kita harus selalu berinovasi. Ya, ini andalan kita. Berinovasilah tanpa henti. Nah, untuk bisa berinovasi, kita perlu belajar, perlu menerapkan, karena di situ kita bereksperimen, dan kemudian kita menjadikannya betul-betul bagian dari sekolah kita, dan kita bagikan, mempercepat ini semua terjadi. Nah, kalau kita melakukan ini tidak bisa melakukannya sendiri begitu ya. Nah, Bapak Ibu saya secara cepat ingin mengatakan dunia bisnis komersial itu sangat serius tentang belajar. Bahkan sampai perusahaan-perusahaan besar ya, khususnya itu punya yang namanya Chief Learning Officer, CLO, paduan antara R&D, Research and Development, dengan bagian dari Human Resource Department, yaitu pelatihan. Sampai begitu, CLO itu tugasnya membantu para pemimpin sampai pekerjanya, mengatasi perubahan yang terjadi, supaya mereka bisa pindah dari kondisi saat ini ke masa depan. Tentu menunjukkan keterkaitannya dengan bisnis yang jelas, begitu ya. Gereja bagaimana? Ada sebuah buku yang menarik, Church 3.0, mengingatkan kita, gereja yang tidak relevan dengan zamannya, ya akan ditinggal. Gereja yang relevan itu artinya gereja yang mau belajar. Baik itu pendetanya, pastornya, penatuannya, sampai aktivisnya, jemaatnya, semua belajar. Ya, apa yang terjadi kalau gereja tidak di-upgrade atau memperbaiki dirinya terus? Ya kalau itu berarti berhenti bertumbuh, berhenti belajar, dan berhenti menjadi lebih baik. Ya jadi jadul begitu ya. Kita sudah tahu banyak gereja di Eropa misalnya yang tutup, gedungnya bagus tapi kosong, yaitu karena tidak relevan. Nah, bagaimana dengan sekolah? Bapak Ibu, kalau ini saya kembali mengingatkan, kalau kita perhatikan
jangan-jangan sekolah kita itu letaknya di sini, begitu ya, yaitu laki saja. Nah, padahal kalau ditanya, ini hasilnya masih tinggi nih Bapak Ibu, ya, hampir 100%. Tapi strateginya rendah, tidak banyak yang tidak tahu apa yang dilakukan. Itu namanya beruntung. Tapi ingat, replikasi sukses kemungkinan kecil. Jangan-jangan kemudian turun menjadi sekolah yang kalah. Bukankah banyak sekolah yang sudah ditandai, sudah disebut-sebut, wah sekolahnya hampir tutup begitu misalnya gitu ya. Nah, kita perlu segera pindah, baik dalam kondisi yang beruntung maupun kalah. Yuk kita sama-sama belajar. Belajar supaya replikasi suksesnya sangat mungkin. Ya, nanti pada akhirnya ini akan pindah menjadi sekolah yang maju. Nah, tentu dengan pertolongan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, itu yang kita perlu lakukan dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Mari kita bersama-sama, begitu ya. Jadi, saya ingin mengakhiri dengan menunjukkan ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, karena ini dialog, jadi mari kita bahas bersama. Dan sebelum itu tentu ada teman-teman dari Yayasan Cahaya Harapan Bangsa yang akan berbagi bagaimana mereka sudah melakukan dan terus memperbaiki. Dan dengan demikian ini juga bagian dari berbagi oleh teman-teman ini. Mereka sudah belajar, mereka menerapkan, mereka berbagi, begitu ya. Harapannya adalah suatu saat nanti kita juga bisa saling berbagi dalam kesempatan-kesempatan yang akan datang. Saya serahkan kembali ke Pak Sinung sebagai moderator. Baik, terima kasih Pak Takim untuk pemaparannya yang menurut saya sangat membuka wawasan untuk kita semuanya. Sebelum kita ke narasumber kedua, yaitu Ibu Yulia, saya akan coba membagikan beberapa catatan saya gitu ya, karena ini mungkin penting untuk kita memahami beberapa hal, karena mungkin juga berkaitan dengan kuis yang nanti akan kita sajikan untuk semua peserta. Beberapa hal yang Pak Takim sampaikan tadi, yang pertama adalah hari-hari ini dunia pendidikan sedang menghadapi tantangan yang sangat besar, sehingga kita perlu melakukan strategi yang tepat untuk kita bisa mengatasi atau mempersiapkan generasi yang berkualitas, yang tangguh dan berkualitas. Kemudian tadi disampaikan juga ada di dalam sekolah tentunya, karena kita semuanya berkecimpung di dalam dunia pendidikan, ada apa yang disampaikan oleh Simon Sinek gitu ya, tentang golden circle, dan itu menurut saya sangat luar biasa ya. Yang dimulai dari why, yaitu bagiannya para pengurus, kemudian how, tentu bagian para eksekutif atau leader dari sekolah, bagaimana harus menerapkan apa yang diinginkan oleh para pengurus. Tentunya bagian leader ini harus memahami dulu why-nya kenapa, baru dia bisa membuat how-nya bagaimana. Kemudian bagian yang terakhir dari golden circle adalah para guru, yaitu dengan bagian what-nya, melakukan sesuatu tentu dengan memahami apa yang menjadi why-nya dan how-nya, sehingga apa yang dikerjakan di lapangan itu menjadi benar-benar tepat gitu ya. Dan kemudian yang kedua yang menarik juga bagi saya adalah bagaimana Pak Takim membandingkan 3 lembaga yang besar, yaitu dunia usaha atau bisnis gitu ya. Bahkan mereka sampai harus membangun satu bagian yang namanya CLO tadi, gabungan dari R&D dan HRD gitu ya. Untuk apa? Untuk supaya mempercepat mereka mempelajari sesuatu sehingga bisa menyesuaikan diri atau adaptasi, sehingga mereka tetap bisa on the track pada zaman yang mereka sedang jalani gitu ya. Kemudian juga dikatakan gereja menjadi gereja yang harus relevan gitu ya, artinya menjadi gereja yang belajar. Kemudian sekolah juga harus menjadi sekolah yang mau belajar, supaya pada akhirnya kita bisa berpindah kepada apa yang disebut sebagai definisi dari sekolah yang maju. Baik, itu beberapa catatan saya.